Ya, hai Sobat Investor, apa kabar nih? Ketemu lagi bersama Investor Academy Indonesia, bersama saya, Andre Lukito dan CVV ya di sini ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih ya, dalam acara rangkaian summit kita nanti tanggal 26 dan 27. Kita juga mengundang salah satu narasumber ini yang cukup apa ya, kalau kita sebut tuh terkenal lah di sekuritas ya. Kalau kita lihat tuh apa namanya tuh Trimegah ya kalau kita sebut ya. Trimegah ini tuh salah satu sekuritas yang mungkin patut di Bapak Ibu sekalian lihat ya. Soalnya kenapa? Karena Trimegah ini kalau saya sendiri ya melihat bahwa bagus ya membahasnya hal-hal fundamental, hal-hal yang mungkin lebih bukan cuma secara teknikal aja. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih menyempatkan waktunya. Thank you banyak nih Pak Andrew. Sama-sama Pak Andre, senang bisa hadir di sini. Oke. Thank you undangannya juga loh, Bu Vivi. Thank you Pak. Nah bagi teman-teman nih ya yang mau bergabung ke Trimegah ya nanti saya sediakan linknya di bawah ya untuk buka akun sekuritas. Kita juga di Trimegah ini banyak cabangnya ya Pak ya di Indonesia ini ya Pak ya. Salah satunya tuh kalau yang di Bandung juga ada di Bandung. Tapi kalau saya sendiri saya bergabung dengan Trimegah yang Cirebon ya Ibu Rere ya. Nanti Bu Rere nitip saya juga kalau mau bergabung silakan nanti saya cantumkan link di bawah. Nah Pak Andrew ini saya kenalkan dulu ya, Pak Andrew ini sebagai Head of Retail Equity Sales PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Ya, beliau udah lama juga dan pengalaman ya di saham ini. Nah kita juga banyak nanti pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Andrew nih seputar market nih Pak Andrew. Boleh ya Pak? Boleh Pak Andre. Oke ya, nih pengen tanya-tanya nih. Sebelumnya saya mungkin lempar dulu ke Civivi deh Ci. Mungkin Civivi mau tanya-tanya dulu beberapa hal. Silakan Ci. Oke, saya duluan ya Pak. Saya izin tanya ya. Nih lagi pasar kan nih lagi goyang-goyang ya Pak. Kita kepo nih pengen tahu gimana view Trimegah ngelihat gejolak pasar 2 bulan terakhir inilah. Terus sama kira-kira 2-3 bulan lagi ke depan view-nya gimana gitu Pak? Oke, Bu Vivi, saya langsung jawab ya. Jadi kalau kami untuk target akhir tahun sendiri memang masih di angka 6.700 ya. Angka 6.700 itu memang kita sudah sempat ada revisi. Awalnya kita sempat tulis targetnya indeks itu di 7.100. Tapi karena memang melihat perkembangan, ya salah satunya adalah vaksinasi gitu ya, dan juga untuk pertumbuhan ekonomi ya, kita adjust dari 71 ke 6.700, tapi itu memang masih bisa memberikan gain yang cukup ya, apalagi kalau sekarang kan indeks juga masih ada di level 6.000-an kecil gitu kan ya, upside masih cukup besar. Nah, fokus kami masih sebenarnya kita bicara yang saham-saham atau sektor yang bobotnya besar, pastilah sekarang ini masih perbankan ya, di mana perbankan ini kalau secara bobot ke indeks ya, secara sektornya bank ini itu kan masih mencapai 24-25% gitu kan ya. Jadi dengan target price untuk IHSG di 6.700, saham bank yang memang kami masih rekomendasikan itu ada di Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI gitu ya, juga dengan BCA sendiri ya. Jadi kita juga melihat kondisi vaksinasi, walaupun kalau dilihat ada keterlambatan gitu ya, terutama kemarin yang kita sama-sama tahu ada kasus di India ya. Jadi vaksin itu lagi diarahkan ke sana gitu ya. Di Indonesia sendiri bisa dibilang kekurangan. Cuman sekarang ini memang kita sudah mulai dapat pasokan lagi ya, terutama dari AstraZeneca ya. Nah, ini saya pengen tanya nih Bu Vivi sama Pak Andre, sudah divaksin atau belum nih? Saya belum Pak, belum dapat giliran. Belum dapat giliran. Iya, belum lansia. Saya berarti udah lansia ya. Soalnya Pak belum dapat jatah. Saya juga belum Bu. Bapak ABG juga kita berarti Pak. Iya, kita ABG. Lagi mau dikoordinasikan dapat yang AstraZeneca di kami Bu. Oh, oke. Gitu. Nah,
dari data yang sudah divaksin sendiri dari penduduk Indonesia ya, itu kan sudah ada 28,7 juta gitu kan ya. Itu terdiri dari 61%-nya itu mereka mendapatkan first dosisnya ya, terus 39% mereka yang memang sudah fully vaksinasi. Ya, jadi ya angka ini juga kita ngelihat kan ada memang jedanya ini cukup besar ya, cuman nggak apa-apa. Yang namanya juga kita Indonesia negara kepulauan, negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Asia ya, penduduk kita sampai 270 juta orang ya, yang namanya kalau saya melihat adanya keterlambatan dari vaksinasi ini bukan suatu hal besar, justru di mana kalau angkanya sedikit miss gitu kan, membuat indeks atau market itu berkoreksi atau turun sedikit. Nah, ini kesempatan buat para investor buat bisa mengoleksi saham-saham yang fundamentalnya bagus ya, dan juga yang sedang diperdagangkan dengan valuasi yang lagi diskon. Gitu Bu Vivi. Ya kita memang vaksin nggak bisa dibandingin sama negara lain ya, karena kita pertama penduduknya banyak ya Pak, terus terpecah-pecah lagi ya, jadi koordinasinya susah sih ya Pak. Saya ngerasa sih pasti lebih susah karena udah tersebar banyak juga ya Pak. Terus kadang suka bandel-bandel lagi. Ya perlu waktu tambahan aja. Ya, jadi tapi bukan pasti, berarti kita pesimis, enggak, kita tetap enggak sih, saya juga masih ya, apalagi namanya program pemerintah kan kita harus sukseskan ya, cuman kalau ada delay time, lag time 1-2 bulan atau 3 bulan, saya pikir enggak akan jadi masalah. Masih wajar ya Pak? Masih wajar, betul. Oke. Andre? Boleh saya bertanya mungkin ya Pak Andrew ya, ini silakan. Masih banyak juga investor-investor yang khawatir nih Pak terkait inflasinya di Amerika nih Pak. Pendapat Bapak soal hal ini gimana nih Pak kira-kira? Ya, terkait yang namanya inflasi ya, itu dari Fed meeting terakhir kan, yang kami lihat untuk adanya tapering ya atau taper tantrum di next year di tahun 2022 itu dimungkinkan ya. Tapi yang namanya kalau kita lihat kenaikan suku bunga US atau terlebih lagi kenaikan suku bunga Indonesia ya untuk BI sendiri sampai dengan akhir tahun ini sih kita masih pegangnya tidak ada kenaikan ya Pak Andri. Nah, perihal sebenarnya kenaikan suku bunga ini kalau dilihat lebih dalam ya, justru kenaikan suku bunga ini kan merupakan bukti bahwa suatu negara ini memang perekonomiannya membaik gitu ya. Jadi contohnya US dalam hal ini yang memang lagi rame gitu kan, pada memprediksi tahun depan akan ada kenaikan suku bunga antara 2 kali atau 3 kali dan sebagainya gitu kan ya. Tapi yang namanya sifat dari kenaikan suku bunga ya, memang market cenderung akan ada koreksi gitu ya, atau shock dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Tapi untuk long term-nya gimana? Nah, sebenarnya long term-nya dengan adanya kenaikan suku bunga ini yang merupakan bukti ya ekonomi suatu negara ini tumbuh ya, sudah ada data yang proven mengatakan itu, inflasi sudah naik ya, data pengangguran juga sudah mulai membaik juga, sama kalau yang terakhir itu kan ada data non-farm payroll ya yang ada di Amerika sendiri, memang datanya sudah naik cukup signifikan gitu kan ya. Nah, dengan kondisi ini kalau saya melihat justru untuk jangka panjang justru malah bagus gitu ya. Jadi kenaikan suku bunga ini secara temporer ya ada shock di market ya, tapi tidak lama. Setelahnya akan membaik gitu ya. Dan kita berharap bahwa pada satu titik di tahun depan yang namanya tren suku bunga ini akan steady ya, akan diam. Jadi tidak melanjutkan kenaikan yang terus setiap 2 bulan sekali atau setiap Fed meeting gitu ya. Tapi yang kita lihat adalah dengan di tahun depan nanti pasca ada kenaikan 2 kali atau 3 kali, ada waktu untuk steady dulu ya. Nah, di mana kalau yang saya lihat sebagai, saya juga investor ya, saya juga mengkoleksi beberapa saham yang kalau sekarang dilihat dari valuasi entah itu PBV atau price to earning juga masih
murah, tapi kan momentum untuk kita beli gitu ya. Sampai nanti kalau untuk swing trade ya, sampai nanti di tahun depan the Fed itu memang sudah memutuskan untuk menaikkan suku bunga berapa kali gitu sih Pak. Jadi untuk kondisi sekarang ini masih kepada kayak istilahnya adalah buy and hold gitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat yang di Indonesia ya, sekarang yang lagi rame itu kan IPO dari perusahaan-perusahaan teknologi ya, salah satunya GoTo gitu ya, terus ada Bukalapak juga. Nah, ini justru kalau saya lihat dengan adanya pemain baru yang kalau kita lihat secara size atau market cap itu akan sangat besar nantinya, terutama untuk GoTo ya. Itu kalau yang diberitakan sudah pada masuk ya, wah ini begitu IPO bakalan bisa jadi menduduki top 5 atau top 3 untuk saham dengan kapitalisasi yang terbesar gitu kan ya. Nah, ini juga positif karena sekarang ini kalau dilihat ya Indonesia di mata global gitu ya. Kita ini secara market cap itu kan masih sangat kecil ya, masih mikro gitu kan ya. Nah, diharapkan dengan giant technology company ini masuk gitu ya, ini akan lebih membesarkan yang namanya market cap untuk IHSG sendiri dan supaya bisa lebih terlihat untuk bagi para investor regional ataupun global gitu. Jadi sebenarnya ini sangat positif gitu Pak. Oke, wah berarti ini memang salah satu yang ditunggu-tunggu ya Pak ya, IPO GoTo ini ya salah satunya juga ya Pak. Betul sekali. Oke, nah ini kan kita ini saya mungkin informasikan dulu aja juga bahwa kita kan tanggal 26 dan 27 ini juga kita ada summit ya Bapak Ibu sekalian. Summit ini juga diramaikan, dimeriahkan juga salah satunya oleh Trimegah ya, Trimegah Sekuritas. Nah kebetulan juga Trimegah ini membawa ada 2 emiten ya Pak ya. Nanti yang akan di cover itu salah satunya itu ada PMMP dan keduanya tuh Mari. Nah Mari ini menarik ya Pak ya. Kalau kita lihat digital juga ya, bicara tentang digital dan perkembangan ke depannya. Nah bagi teman-teman yang tertarik kalau mau ikutan ke summit kita ya bisa masuk ke link kita di bawah nanti ya, saya taruh di link deskripsi ya. Dan teman-teman juga kalau mau juga bergabung ke Trimegah silahkan, ada di link deskripsi. Oke Pak Andrew, ini saya pengen nanya-nanya lagi nih Pak. Kan tadi kan kita ngomongin tidak perlu khawatir ya dengan adanya tapering ya tahun depan, dan itu kan sebenarnya untuk jangka panjang masih cukup baik ya Pak kalau kita lihat sebut ya, tadi Pak Andrew sebutkan. Nah tapi masih ada kekhawatiran juga nih Pak kalau kita bicara, apalagi kan sekarang ini kan kita kan rekaman ini tanggal 8 Juni nih jam 11 ya, 11:20 ini kan market kan sempat koreksi cukup dalam ya kayaknya ya, berapa persen ya Ci ya? 44 hampir ya. Ya 40 poin ya. 0,7%, 42 ya. Oke, hampir 42 poin ya. 0,8 kalau nggak saya 0,8%-an ya. 0,7-an. 0,7. Nah, cukup dalam nih ya. Apakah terkait mungkin menunggu hal-hal seperti data inflasi atau ini bisa lebih dalam lagi nih Pak? Atau dalam bahasa kalau kita judulnya dari live rekaman kita kali ini kan nih bullish trap ya kalau kita sebut ya. Nah, apakah seperti itu nggak menurut Pak Andrew kira-kira? Oke, kita sesuai dengan judul ya, indeks 6.000 ini apakah ini akan menjadi bullish trap. Nah, sebelum saya menjawab itu Pak, mungkin kita bisa masing-masing cek atau atau di sini saya tunjukkan untuk chart dari Nasdaq ataupun Dow Jones boleh saya untuk Pak. share? Boleh Pak, silakan. Soalnya kita kemarin loncatnya juga ada gap ya Pak. Jadi itu mungkin orang jadi kurang nyaman ya lihat gap itu ya. Betul, ada gap ya. Iya. Di 2 atau 3 hari yang lalu ya. Sebentar saya coba buka untuk chartnya Nasdaq ya. Oh, ini saya belum kelihatan ya untuk share-nya ya. Belum kelihatan Pak. Oke, sebentar. Begini kelihatan? Oke, kelihatan. Nah, udah Pak. Oke, jadi
Jadi sebelum saya menjawab tadi pertanyaan Pak Andre, kalau saya langsung jawab kan selesai gitu kan Pak ya, nggak ada langsung konklusi gitu kan. Nah tapi sebelum itu saya pengen nyajikan data dulu ya, nanti yang akan memperkuat tesis saya atau kesimpulan saya di belakang gitu ya. Nah ini merupakan indeks Nasdaq ya, kita bareng sama-sama mengetahui bahwa Nasdaq ini adalah kumpulan untuk saham-saham teknologi gitu kan ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat ini garis horizontal garis vertikal saya ini dari awal sekali, awal Januari ya sampai dengan kondisi sekarang ya di kemarin di tanggal 7 ya. Sebenarnya kalau kita lihat trennya Nasdaq sendiri ya itu bisa dibilang sideways ya. Jadi dia bentuk gunung 2 kali ya, tapi belum break di level tertingginya di sini ya. Nah, ini sekilas mengenai Nasdaq year to date kalau kita bicara. Nah, kita coba bandingkan dengan Dow Jones nih ya. Bagaimana dengan Dow Jones? Nah, sama di sini saya juga ambil tarik garis vertikal ya, awal dari Januari sampai dengan kemarin ya. Ini saya geser sedikit. Nah, justru di Dow Jones ini terlihat bahwa trennya itu tidak seperti Nasdaq ya. Tadi Nasdaq sama-sama kita lihat sideways, tapi di sini justru ini adalah uptrend ya, yang benar-benar kuat gitu kan ya. Nah, kesimpulannya apa? Apa hubungannya antara Nasdaq, Dow Jones dengan indeks kita ya, IHSG ya. Jadi kalau di sini saya bisa lihat atau saya bisa ambil kesimpulan adalah kondisi sekarang ini ya, di mana Dow Jones-nya yang lagi strong, uptrend gitu kan ya. Dan Dow Jones ini merupakan isinya adalah mayoritas atau mostly mereka saham-saham yang basisnya adalah masih old economy ya. Masih saham-saham tua lah, ada yang perbankan gitu ya, ada oil and gas dan lain sebagainya gitu kan ya. Compare ke Nasdaq yang memang sudah lebih ke arah digital atau fintech ya. Nah, kita lihat lebih dalam juga di IHSG gitu ya. Di IHSG juga sebenarnya kita masih banyak bergantung pada old economy gitu kan ya. Jadi IHSG coba saya buka di sini sekalian. IHSG ini coba saya bersihkan supaya kelihatan jelas ya. Oh, ini nggak apa-apa ya. Ini ada coret-coretan saya soalnya. Jadi IHSG, trennya sekarang ini bisa dibilang masih bentuknya adalah sideways. Ya. Jadi low ada di sini, di kurang lebih Februari gitu kan. Terus juga testing low lagi ini ada di Mei gitu kan ya. Dan sekarang ada di level sekitar 6.000 kecil ya. Tadi Bu Vivi juga bilang ada gap di sini, betul ada gap. Ya. Nah, kalau saya lihat justru ini yang tadi menguatkan kesimpulan saya bahwa kondisi sekarang ini kalau saya sebagai investor saya cenderung untuk membeli lebih banyak ya, untuk menyimpan, karena kalau kita hubungkan dengan indeksnya IHSG ini dengan Dow Jones ya, di mana isinya bisa dibilang masih sama-sama old economy majority-nya. Nah, kita ada chance ini untuk kenaikan lebih tinggi lagi ya. Menembus all time high yang ada di level kurang lebih 6.500-an ya. Tadi targetnya kami di Trimegah itu di level 6.700 ya, di mana untuk gap ini kalau ditanya apakah ini ketutup, saya katakan mungkin bisa ketutup ya, tapi tidak akan membentuk new low ya, yang tidak akan melewati level kurang lebih 5.700, tidak akan sampai di situ. Jadi kalau kita tarik Fibonacci dari sini ke atas ya, mungkin swingnya atau persentase retracement-nya maksimal itu di 61,8% ya, di kurang lebih di 5.900 kecil ya. Setelah itu dia akan naik lagi. Ya, jadi di sini juga ini chart yang juga saya sudah sempat buat beberapa waktu yang lalu juga dengan mengkompensate adanya earning mulai dari tahun lalu ya, full year earning gitu kan, terus juga earning di Q1 gitu kan ya, ada momen untuk lebaran juga, terus ada
dividen session yang sekarang ini lagi juga bisa dibilang musim dividen gitu kan. Nah, next-nya apa? Next-nya adalah tetap naik gitu kan ya. Jadi balik ke arah vaksin, kita believe dengan rencana pemerintah ini untuk melakukan vaksinasi massal ya seluruh penduduk Indonesia ya. Dan juga efeknya apa? Efeknya kalau sebenarnya di Jakarta sendiri, karena saya selalu ngantor ya Pak Andre sama Bu Vivi, jadi saya hobi nyetir gitu kan. Jadi saya pulang pergi ke kantor, ke rumah itu saya juga nyetir. Nah yang saya rasakan apa? Pasca selesai libur Lebaran kemarin, ini sebenarnya traffic ya atau volume kendaraan di jalan-jalan utama di Jakarta itu yang saya rasakan adalah sudah kembali seperti zaman pre-COVID ya, sebelum COVID itu kita declare sebagai pandemik gitu kan ya. Jadi di era tahun 2019 gitulah. Jadi sebenarnya volume kendaraannya itu yang saya rasakan sudah kembali seperti zaman di 2019. Nah, dan ini bisa kita anggap bisa kita tarik kesimpulan atau validasi bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia sendiri sudah merasa nyaman untuk beraktivitas gitu kan ya. Dan juga mereka juga sudah ya asal protokol dilakukan ya, masker gitu kan ya, terus vaksin dan lain sebagainya. Nah, ini harusnya dengan pencerminan dari traffic atau mobil yang berlalu lalang di Jakarta ini kita sudah bisa menarik suatu kesimpulan bahwa cepat atau lambat perekonomian kita akan juga kembali pulih di zaman sebelum COVID, yaitu di tahun 2019. Nah, di mana kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi di 2019 itu kan kurang lebih di 5,1 ya kalau nggak salah ya. Jadi di sini juga kami merefleksikan dengan pada akhir tahun nanti untuk pertumbuhan GDP-nya Indonesia ya itu rentangnya ada di 4,5 sampai 5%. Jadi juga bisa dibilang ini merupakan pencerminan kembali seperti di tahun 2019 ya. Kalaupun tidak sampai 5% ya nggak apa-apa. Tapi yang kita bisa lihat adalah dari yang kemarin beberapa kuartal kemarin GDP itu sempat rilisnya adalah minus 5% ya, lalu minus 3%, lalu minus 0, sekian persen gitu kan ya. Itu juga kalau kita lihat dari kuartal demi kuartal ini kan sudah ada perbaikan ya. Walaupun memang secara teknis masih ada minusnya, tapi kita janganlah berfokus di angka yang masih minus ya, tapi rilisnya itu sudah dari minus 5 ke minus 3 lalu ke minus 0, sekian gitu kan ya. Itu sudah makin baik ya Pak ya. Sudah merupakan bukti nyata gitu kan ya Pak Andre, kalau ini Indonesia sebentar lagi udah akan pulih ya, udah akan main di teritori positif. Jadi fokus ke perubahannya ya Pak, perbaikannya ya. Perbaikannya. Ya. Bukan lihat rapot merahnya ya Pak. Misalnya dari merah udah rada mending gitu, merah muda. Ya jangan dilihat masih minus 0,7. Masih merah-merah tuh gitu kan ya. Tapi perubahannya gitu. Perubahannya, betul. Kan mungkin balik ke hijau rada berat ya Pak, tapi kalau udah merah ke merah muda kan lebih enak gitu lihatnya ya Pak. Betul. Ya, time will tell ya. Tapi saya believe ya, saya percaya Pak Andri sama Bu Vivi juga believe dengan perekonomian Indonesia gitu kan ya. Domestik kita kuat gitu ya, penduduk kita juga luar biasa banyak ya. Jadi bisa mensupport untuk perekonomian sendiri ya. Sama kalau kayak kita lihat juga di tahun 2008 dulu ya, saat ada krisis subprime mortgage juga kan, sebenarnya itu juga nggak terlalu berpengaruh ke Indonesia gitu kan ya, karena penduduk, balik lagi ke penduduk kita yang memang besar, domestic consumption kita juga kuat, dan saya percaya juga kondisi COVID ini yang memang data juga kita sudah lihat sama-sama, udah tinggal tunggu waktu aja. Nah, justru sekarang ini yang tadi saya lihatkan bahwa chartnya indeks itu IHSG masih bentuknya adalah sideways ya, belum bikin higher high. Nah, ini kesempatan buat koleksi saham-saham yang memang punya profitabilitas tinggi ya. Profitabilitas mungkin kita bisa ambil dari net profit margin-nya sekian persen, return on equity-nya sekian persen ya. Kita cari yang di atas 10%, dan cari juga yang sudah profit tapi diperdagangkan dengan valuasi yang masih diskon ya.
Jadi kayak price to book value mungkin cari yang di bawah 3 kali, price to earning ratio-nya cari yang masih di bawah 15 kali. Begitu. Oke, ya jadi time to buy ya kalau kita sebut ya Pak Andrew ya. Betul. Betul. Oke. Pak Andrew nih mau nanya lagi nih dari saya sendiri nih Pak Andrew. Kalau dari Trimegah sendiri nih Pak, kira-kira ada overweight ke sektoral apa aja nih Pak kira-kira? Tadi kan udah disebutkan perbankan ya kalau kita sebut ya. Tapi selain itu ada hal yang menarik nggak Pak? Ya, kalau kita bicara rekomendasi Trimegah, sebenarnya sudah dari 4 bulan yang lalu kami sempat merekomendasikan sektor itu yang terkait ke digital ya. Tadi juga Pak Andre sempat sebut salah satunya adalah Mari gitu ya. Mari kita juga sudah tulis dan itu hasilnya bagus ya, kenaikan sahamnya. Nah, cuman kalau secara target price ya. Kalau sekarang Mari masih di kurang lebih 340 ya. Nah, kalau secara target price berapa tuh Pak? Mari Pak. Nah, TP-nya Trimegah ini untuk Mari sendiri itu kita masih di angka 400 ya. Oh, 400 ya. Oke. Ya. Masih ada upside sekitar 30% berarti ya. Betul. Kurang ya. Oke, ini disclaimer aja Bapak Ibu ya. Jadi yang mendengarkan video ini juga bukan berarti rekomendasi buy ya. Silahkan semua itu kan masing-masing ya. Gitu. Ya, posisikan di jari masing-masing. Betul, TP-nya di 420, tapi balik lagi yang namanya keputusan jual beli gitu kan ya, itu tetap di tangan Bapak Ibu investor ya. Nah, lalu kami juga baru hari ini rilis report itu untuk construction ya. Nah, ini mungkin bisa satu tambahan lagi hal positif ya. Untuk domestik selain tadi ada IPO Bukalapak ataupun GoTo ya, untuk dana-dana SWF yang sebenarnya SWF ini sudah kita dengar dari tahun lalu gitu ya Pak Andre ya, saham-saham konstruksi saat itu benar-benar naik ya. Signifikan gitu ya. Terus pada akhirnya karena ada concern bahwa dilihat secara balance sheet-nya, oh ternyata utangnya banyak dan sebagainya, akhirnya banyak yang melepas juga sektor konstruksi ini ya. Nah, dari report yang juga kami tulis itu untuk di sektor konstruksi, ya kita happy dengan adanya investor dari Arab ya, yang memang sudah mau menggelontorkan sejumlah dana gitu ya. Dan itu beneficiary-nya yang terlihat adalah mayoritas di Waskita Karya ya, WSKT. Nah, cuman kalau dari antara Waskita, PTPP gitu ya, terus ADI sama Wika ya, kalau kita melihat yang namanya kontrak gitu ya, kontrak sampai dengan April sekarang ini ya, dari empat emiten tersebut memang Wijaya Karya yang paling banyak membukukan kontrak ya sampai April lalu ya. Nah, kalau Wika itu kan dari company guidance-nya, dari guidance mereka sendiri, sampai dengan akhir tahun ini di 2021 mereka menargetkan kontrak baru itu ada 40 triliun gitu kan ya. Nah, di April mereka sudah achieve itu di 5,5 triliun. Jadi kalau secara persentase itu mungkin 14% gitu kan ya. Dan ini yang masih paling tinggi di antara teman-teman yang lain ya. Nah, khusus untuk Waskita sendiri untuk penambahan kontrak baru memang datanya tidak terlalu besar gitu ya. Karena dari company sendiri mereka sepertinya lebih kepada concern untuk tahun ini itu untuk menurunkan leverage atau untuk menurunkan hutang gitu ya, supaya untuk bisa menciptakan balance sheet jauh lebih sehat lagi. Jadi sepertinya untuk Waskita sendiri tidak akan terlalu untuk agresif ke arah mencari kontrak baru, tapi mereka lebih kepada fokusnya adalah di investasi, kalau nggak salah 9 ruas tol ya, di mana sudah terjual itu dua ruas tol di 1-2 bulan yang lalu ya.
dan seterusnya mereka akan juga divestasinya itu salah satunya melalui SWF ya. Jadi yang namanya sektor konstruksi, saya pikir ini juga bisa dijadikan pilihan ya. Walaupun memang secara bobot sektor konstruksi ini kan kecil ya, bobot sektor ke indeks gitu ya, nggak seperti perbankan ya. Kalau sektor perbankan ke indeks memang signifikan besar di atas 23%, tapi kalau konstruksi kecil ya. Tinggal pintar-pintarnya kita aja nih, Pak Andre sama Bu Vivi, meracik gitu ya, meracik portofolio. Kalau saya selalu enaknya bagi portofolio itu di 4 saham. Nah, 4 saham ini tinggal diatur. Yang 2 big caps gitu kan, 2-nya small cap. Nah, saya paling enak baginya itu 2 besar, 2 yang kapitalisasi yang mid to small gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa merancang portofolio sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu juga ya. Mau mengkombinasikan perbankan, ada sektor consumer juga gitu ya, atau nanti menunggu uangnya sekarang diparkir dulu di aset kelas yang lain, mungkin reksadana yang basisnya adalah money market sambil menunggu IPO GoTo juga silahkan. Nah, tentunya yang namanya view dari Trimegah yang tadi kita sudah sebut bahwa tahun ini di 6.700, saya pikir untuk konklusinya yang mengacu ke pertanyaan Pak Andre tadi, apakah level 6.000 indeks sekarang ini merupakan bull trap gitu kan? Saya dengan jelas katakan tidak. Gitu, ya. Pak. Oke, to the moon ya Pak ya kalau istilahnya Pak. Terus bukan HODL sekarang Pak istilahnya Pak. HODL apa itu Bu? Apa ya? Pokoknya kalau yang itu pakai HODL bukan HODL. Intinya hold gitu ya. Iya. Jadi kalau Bapak Porto mirip keluarga berencana ya Pak, 2 besar, 2 kecil ya. Saya kalau kebanyakan juga pusing Bu. Ya benar, saya juga Pak. Ya jadi itu mah disesuaikan ya, sesuai sama kenyamanan masing-masing ya Pak. Betul. Oke. Betul. Menarik nih pembicaraannya Pak Andrew. Thank you banyak. Tadi berarti kan sektor salah satu yang perlu kita cermati adalah sektor konstruksi ya di luar perbankan tadi ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, saya minta pandangan dari Pak Andrew sendiri soal sektor komoditas nih. Kan saat ini kan ada istilahnya komoditas super cycle. Harga-harga juga kan cenderung sudah mulai pada naik nih ya, dari mulai oil, sawit gitu kan udah all time high terus tuh kan kalau kita sebut ya, sempat koreksi sih sekarang ya. Nah, pandangan dari Pak Andrew sendiri masih menarik nggak sektor-sektor ini Pak kira-kira? Ya, kalau ditanya mengenai komoditas ya beberapa surat kabar juga mengatakan ada super cycle gitu ya, komoditi super cycle. Nah, sebenarnya teman-teman investor yang mengkoleksi saham-saham komoditas dari tahun lalu pastinya gain-nya itu sudah di atas 100% gitu kan ya. Sudah lebih lah dari suku bunga deposito, malah mungkin dapat bunga deposito sampai 12 tahun tuh ya gitu ya. Nah, bagaimana dengan sekarang ya? Tentunya kita balik lagi ke arah tren ya, di mana tren naik sudah terjadi. Sekarang ini kalau saya lebih lihat komoditi itu patokan untuk yang base metalnya adalah Antam, Inco sama Timah gitu kan ya. Nah, secara chart juga bisa terlihat bahwa kondisi sekarang ini masih merupakan sideways dulu ya sampai beberapa waktu gitu kan ya. Kalau dilihat secara price atau harga komoditinya ya, seperti harga timahnya sendiri atau harga nikelnya sendiri. Nah, 2 komoditas ini bisa dibilang juga mereka masing-masing masih bertengger di atas gitu ya. Kayak timah terakhir saya lihat itu harganya juga masih mendekati level 29.000 ya. Jadi kalau di-compare tahun lalu ya tahun ini harganya masih jauh lebih bagus ya. Nah, cuman sekali lagi nih, mungkin kalau ke arah komoditi, ya kenapa kayak Antam, Timah maupun Inco-nya sendiri itu belum naik, tapi
tapi sideways. Ya. Indeks juga masih sama. Kita juga walaupun sudah ada kenaikan dari 5.800 kemarin sampai dengan 6.000 ini, gitu kan, sudah mulai ada kenaikan kecil, gitu ya. Nah, ini memang belum terefleksi di Antam, Inco, Timah. Justru kalau sekarang ini yang lagi kencang itu saham-saham telekomunikasi ya, salah satunya juga Telkom. Ya. Nah, kemungkinan besar fokus atau fokus para fund manager atau para big player memang mereka masih ke arah sektor tertentu seperti kayak telekomunikasi. Nah, komoditasnya belum dapat giliran untuk jalan nih. Jadi ya kita mengenal ada rotasi sektor ya. Sekarang mungkin masih fokus di sana. Nah, komoditasnya mungkin nanti akan dipersiapkan di kuartal ketiga ya. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas mengacu ke tadi pertanyaannya Pak Andre, harga komoditinya sendiri untuk sekarang ini memang masih bagus ya. Juga dengan soft commodity yang di CPO. CPO juga harganya juga masih tinggi ya. Bagus. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau teman-teman investor punya saham untuk komoditi ini ya. Oke. Gitu. Nah Pak, nih terkait dengan komoditas sendiri ya, beberapa mungkin juga ada yang bertanya juga dan bahkan mungkin penasaran sampai detik kali ini Pak. Itu kan harga contoh seperti kol itu naiknya nggak kira-kira tuh sekarang kan, yes, dalam beberapa waktu ini ya, dan harga sawit juga kan naik ya. Tapi kenapa sahamnya nggak kemana-mana nih Pak? Kira-kira pertanyaan banyak orang seperti ini kira-kira. Kira-kira kenapa nih Pak? Oke, saya jawab di kol dulu boleh ya? Boleh. Nah, di Indonesia nggak cuma di kita lah ya, ada yang namanya ESG gitu kan ya. ESG yang sekarang ini jadi patokan para fund manager untuk mereka membeli atau mengisi portofolionya mereka gitu ya. ESG itu environmental social governance, jadi lebih ke arah mereka membeli suatu emiten atau saham yang memang ramah lingkungan ya, atau yang go green gitu kan ya. Nah, coal sudah pasti nggak masuk sektor yang ke arah go green gitu ya. Jadi coal sudah pasti nggak masuk ke ESG. Ya. Nggak cuma itu sebenarnya di sektor sigaret juga, rokok itu juga tidak masuk di sektor tidak masuk di ESG ya. Jadi kemungkinan kalau untuk coal kenapa sahamnya tidak naik ya, simply karena fund ada restricted aturan yang mengatur bahwa mereka tidak bisa menginvestasikan dana cash mereka untuk masuk ke saham-saham yang memang non-ESG, jadi flow otomatis tidak bisa mengalir ke sektor batubara ini, Pak. Nah, itu yang bisa dibilang cukup memberatkan sektor coal ya, di tengah yang tadi Bapak juga sampaikan bahwa harga coal itu sebenarnya lagi bagus gitu kan ya. Dan ini akan totally merubah balance sheet perusahaan-perusahaan coal di 2 tahun terakhir gitu kan, sudah bagus sekali, banyak yang improve dari net profit margin atau return on equity-nya juga sudah banyak improve, tapi memang harganya stuck gitu ya. Ya simply karena pemain besarnya atau fund manajernya memang tidak bisa membeli sektor ini gitu Pak. Nah, kalau sawit saya juga jawab sekalian, sawit ini harganya sebenarnya kalau dilihat kan sudah cukup mengalami kenaikan ya, kayak LSIP ataupun alinya sendiri gitu ya. Nah, yang di tahun-tahun belakangan ini memang untuk beberapa company seperti LSIP gitu ya, ataupun ali ya, kalau kita melihat atau mengacu pada usia tanaman sawitnya mereka, kan kalau kita menilai atau mengukur productivity dari company CPO gitu kan, kita harus lihat usia lahannya juga gitu ya, apakah sudah melewati panen raya dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, buat ali sama LSIP memang usia tanamannya ini kan sudah masuk dalam fase yang memang sudah tua gitu ya. Rata-ratanya kalau saya nggak salah ingat itu sudah main di antara 13 tahun sampai 14 tahun gitu ya. Nah, jadi
mereka sendiri walaupun menikmati kenaikan CPO gitu ya, cuman mereka tidak bisa memaksimalkan panennya mereka gitu, karena memang usia tanamannya mereka memang sudah dibilang masuk dalam masa tua ya, dan memang harus dilakukan permajaan lagi. Nah, dengan adanya mereka nanti akan melakukan permajaan gitu ya, otomatis kan company pasti membutuhkan capex lagi gitu ya, harus ngeluarin duit lagi untuk menanam pohon baru ya, pohon lamanya dibersihin gitu ya, dan itu mungkin juga yang jadi pertimbangan untuk para fund juga melihat ke depan akan ada capex yang akan dianggarkan cukup besar, jadi mereka tidak mau terlalu besar untuk ngambil porsi di soft commodity CPO ini, Pak. Oke. Nah, terkait dengan call sendiri nih Pak, tadi kan ada terkait masalahnya dengan ESG tadi ya Pak ya. Yes. Nah, apakah dari Trimegah juga sendiri nih Pak, memang nggak overweight juga ya Pak, berarti underweight ya untuk saham-saham call juga seperti itu Pak, atau hanya fund luar aja Pak? Oke, kalau call terus terang kita very selektif ya Pak, nggak semuanya kita cover ya. Untuk yang komoditi yang relate to call, kami ada cover itu untuk Adaro, PTBA, ITMG, sama Doit. Oke. Jadi kami ya? ini selektif ya. Sama United Tractor ya, walaupun United Tractor kan tidak fully ada di call ya. Dia juga ada kontraktor untuk di call ya. Itu juga termasuk. Jadi saya mungkin boleh sebut juga ya di sini untuk target price-nya kami untuk Adaro duluan ya. Adaro ini target price-nya di 1.750 ya. Terus PTBA itu target price-nya kami di 3.300. Lalu ITMG itu di 16.900 dan Doit itu di harga 550. Jadi kalau tambah satu UT United Tractor itu TP-nya ada di 17.000. Gitu, Pak. Oke, ya balik lagi Bapak Ibu sekalian ya, yang dibicarakan disclaimer on ya. Jadi bukan berarti ajakan untuk membeli ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi resiko ditanggung masing-masing. Sekalian Pak, saya mau tanya Pak, kalau biasa Trimegah pasang target itu biasanya nyampainya berapa lama? Kadang-kadang orang kan beli besok pengen nyampe atau minggu depan nyampe gitu Pak. Nah kan karena kan sebenarnya kita invest juga bukan cuma beli jual, tapi kan ada proses yang namanya menunggu. Nah itu waitingnya kira-kira kita mesti sabar berapa lama sih Pak? Gitu. Kalau buat yang baca, wah ini nyampe segini kan orang kadang-kadang kalau baru kan begitu kan Pak? Ya, betul. Nah ini penting juga nih Bu Vivi. Jadi kalau yang based on research gitu kan ya, target price kami selalu menulis di situ juga ini. Target price itu untuk jangka waktu 12 bulan. Ya, jadi bukan berarti kami mengeluarkan TP target price itu 2 bulan atau malah seminggu tercapai, enggak. Kalaupun itu tercapai ya anggap itu sebagai bonus ya. Tapi kalau lebih cepat ya itu siapa. Tapi itu kan berarti ya, yang ditulis itu 1 tahun ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca riset jangan beli, wah kok ini katanya TP segini tapi nggak nyampe-nyampe. Nah itu kadang juga suka dibolak-balik dulu ya Pak, dibawa dulu turun. Nah itu kan setahun, jadi perlu ada holding periode atau waiting periodenya segitu lama ya Pak. Betul. Nah terkait ini juga di platform kami di Trimegah ya, di Trima, nama platform kami itu Trima ya. Trima kami ada fitur yang namanya Trima Ideas ya. Trima Ideas itu apa? Trima Ideas itu adalah rangkuman dari riset-riset kami gitu ya. Di compare atau dilengkapi dengan berita terkini ya. Jadi disitulah kami memang menulis khusus untuk adanya target price gitu ya. Itu memang mainannya nggak sampai ke 12 bulan ya, tapi lebih kepada target price yang tertulis di Trima Ideas itu khusus untuk yang teknikal gitu kan ya. Itu lebih jangka pendek atau short term. Nah, Bapak Ibu silakan nanti coba untuk install aplikasi Trima ya, buka rekening. Nah, nikmati fitur Trima Ideas ini, di mana kalau Bapak Ibu investor yang memang masih baru pun gitu ya, yang masih mungkin ada kesulitan untuk membaca
laporan riset, satu research report yang memang kalau biasanya sekuritas publish itu kan sampai 5 halaman atau 6 halaman gitu kan ya, tebel-tebel ya. Nah, di situ di dalam Terima Edis ini kami sudah mensimplifikasi baik itu dari pemahaman ya, bahasa sama target price ya. Target price juga seringkali kami tulis secara fundamentalnya sekian, teknikalnya juga sekian, jadi lebih lengkap nih. Jadi yang basicnya adalah investor yang suka trading gitu ya, atau trader, nah mereka bisa mengacu ke TP yang memang ada di teknikal gitu, yang lebih easy to read ya kalau kita sebut ya, easy to read ya. Ya, easy to read ya, lebih mudah, gampang dimengerti. Yang nggak mau ribet-ribet. Ya, kadang-kadang kan orang kan baca riset cuma lihat ini Pak, kode saham, target berapa, udah beli. Jadi kalau ditanya gitu ya, loh kenapa kok beli ini? Ya pokoknya kata beli ini aja. Ini sekian. Gitu. Oke. Nah, jadi di Terima Edis ini kalau look and feel-nya itu lebih ke sosial media ternama ya, kayak Instagram bisa di-scroll, bisa di-like gitu ya. Jadi lebih kepada menikmatinya itu cukup 2 menit baca gitu ya, sempetin waktu 2 menit per emiten, per saham, baca, mengerti, nah langsung bisa transaksi jual atau beli di situ. Summary-nya jadi ya Pak? Ya, sudah ya. Itu buat umum atau buat nasabah aja Pak? Buat nasabah, Bu Vivi. Oh iya. Jadi kalau mau itu ya nasabah, jadi nasabah Terima dulu. Ya, buka akun ya. Nanti link kalau untuk buka akun kemana nih Pak? Ada link online-nya ya Pak? Link online-nya ada ini saya tulis di sini atau saya sebutkan ya? Gimana? Nanti aja boleh di share screen dulu, boleh nggak apa-apa. Nanti saya posting juga di YouTube-nya. Oke, baik. Saya tulis di sini yang namanya ifom.trimegah.id. Nah, saya sudah chat di situ. ifom.trimegah.id. Oke, ini sebentar ya, saya buka nanti dalam. Masuk ya Pak ya, chatting saya. So, Pak, nanti kita posting di itu juga di videonya ya di bawah. Thank you. Oke. Nah ini thank you banyak nih ya, udah cukup panjang juga nih Pak Andrew menemani kita semua nih Pak. Sama-sama Pak Andre. Tapi sebelum itu saya pengen coba nih teman-teman juga ngajak bahwa nanti kita bisa banyak dapat hal lagi juga dari Trimegah. Ini kebetulan kita nanti bersama Trimegah Sekuritas juga nanti tanggal 26 dan 27 di Investor Summit terbesar di Indonesia saat ini, mungkinnya the first Investor Summit ya. Jadi kita ada Trimegah juga di sana ya, ada Pansek juga dan ada yang lain juga ya. Tapi kita untuk Trimegah ini nanti akan akan membawa 2 emiten, yaitu ada PMMP dan Mari ya kalau kita sebut. Nah ini juga nanti akan ada banyak insight mungkinnya dari sana yang Bapak Ibu sekalian juga bisa tanya jawab ya. Nanti presidennya langsung yang akan hadir ya Pak Andrew ya kalau nggak salah ya Pak Andrew. Betul Pak Andre. Dan kita nggak akan ceritakan itu sekarang ya supaya teman-teman pada bisa hadir. Penasaran ya gitu ya. Oke. Nah ini ada apa insight-insight. Nah coba hadir. Dan kebetulan ini kita dan juga bukan cuma itu saja. Kita juga banyak juga pembicara-pembicara terkenal ya. Ada Pak Lokeng Hong ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga udah sering mendengar. Tapi yang ngedengar di luaran itu kan seringkali motivasi ya. Nah kalau di sini kita akan kemas dalam yang berbeda, yaitu gimana strategi bongkar jurus rahasia Pak Lokeng Hong. Kita tanya jawab langsung ke Pak Lokeng Hong, jadi nggak cuma motivasinya aja, cerita kisah sukses beliau. Kebanyakan kan kalau di luar sana kan kisah suksesnya beliau, sedangkan kalau ini yang kita gali itu strateginya beliau. Nah selain Pak Lokeng Hong, kita juga ada Pak Pandu Syahrir ya, ada komisaris dari Shopee juga. Pak Pandu Syahrir ini tuh komisaris dari IDX juga ya, akan memberikan banyak insight juga tentang visioning IHSG. Dan juga ada Pak Haritanu ya, Pak Haritanu juga ini salah satu tamu kita juga yang akan berbagi juga tentang kisah sukses dan perjalanan investasi beliau. Masih banyak juga bintang-bintang yang lain ya, ada Pak Donald, ada juga mungkin dari banyak ya, sekitar total 9 sampai 10 emiten. Acaranya tanggal 26 dan 27 full dari jam 9 sampai jam 6 pagi. Yang biasanya kita kasih dengan harga jutaan rupiah, kita kasih early bird untuk Bapak Ibu sekalian yang mau sampai tanggal 15 ini, kita kasih dengan harga khusus 150.000 ya. Seatnya terbatas Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau lewat dari itu harganya akan menjadi 250.000 dan di hari X itu menjadi 500.000. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lewatkan kesempatan ya. Nanti ketemu bareng dengan kita semua di sana ya Bapak Ibu ya, Pak Andrew dan CVV ya. Nah sebagai penutup nih Pak Andrew nih, kira-kira Pak Andrew ada tips nggak nih buat investor-investor saat ini harus bersikap seperti apa nih kira-kira dalam keadaan market seperti ini? Ya, jadi kalau kita mengacu ke market sekarang,
satu hal yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu coba teliti lebih dalam laporan keuangan yang kemarin sudah rilis ya, kuartal 1 gitu kan ya. Teliti lebih dalam sebelum memutuskan untuk membeli saham untuk mengisi portofolio ya. Fokus ke saham-saham yang memang di laporan keuangan Q1-nya itu memang sudah memberikan angkanya bagus ya, resultnya bagus ya, baik itu dari revenue ataupun operating profit ya, sampai dengan net profitnya. Nah, lalu di situ bisa diteliti lebih dalam juga untuk rasio-rasionya ya, dari return on equity, ROE atau net profit margin-nya berapa gitu ya, sampai terakhir barulah di valuasinya. Dilihat dengan kondisi valuasi saham tersebut di harga sekarang ini masih masuk akal apa enggak, kemahalan apa enggak. Kalau kemahalan ya mending cari saham lain yang memang mungkin prospeknya sama gitu ya, labanya enggak jauh beda ya, tapi dijual dengan harga yang memang masih lebih diskon gitu kan ya. Saya pikir itu sih lebih banyak menganalisa ya Pak ya sebelum pelajari dulu ya Pak ya, jangan sampai main buy saja ya Pak. Betul. Oke, thank you nih Pak Andrew. Mungkin CVV ada penutup, Ci, yang mungkin pengen sampaikan? Saya coba summary-in yang Pak Andrew tadi bawa ya Pak. Kan tadi kita sempat tanya kan kondisi sekarang yang menjadi ancaman kita tuh apa sebetulnya gitu kan. Saya mulai dari kira-kira yang jelek-jeleknya dulu kan. Pertama mungkin isu tapering itu ya, kenaikan suku bunga kan Amerika. Tapi sebenarnya kalaupun itu terjadi, sebenarnya kalau kita bisa analogiin itu seperti obat pahit yang kita makan gak enak sebentar, tapi itu berarti efek pemulihan buat jangka panjang berikutnya kan gitu ya Pak. Nah itu pertama tapering, kenaikan suku bunga di sana. Jadi kalaupun misalnya turun ya sesaat, karena kan nanti kesananya juga akan berarti ada perbaikan ya. Jadi secara keseluruhan memang akan menyembuhkan gitu kan ya Pak. Nah terus kedua, ini corona jangan sampai di Indonesia naiknya seperti di India ya Pak, cukup berhenti di kepala 6. Kalau kemarin saya lihat udah dekat 6.909 sekian tuh Pak pertumbuhannya. Moga-moga nggak lebih naiknya nggak terlalu banyak dan masih terkendali. Nah itu mungkin dua ancamannya kali ya Pak. Terus kalau peluangnya mungkin itu IPO dari Gotoh yang diharapkan akan inflow, bukan switching ya Pak. Kalau switching kan berarti ada yang dijualin, beli itu ya kan. Tapi kalau inflow kan berarti emang dana masuk ke kita, jadi kita uangnya inflow, perputaran uang juga bertambah, kita ada perbaikan di situ. Terus adanya konstruksi ya tadi yang Bapak bilang rilisnya baru keluar, peluang di sektor konstruksi. Terus di komoditas juga ada di peluang di trio metal itu ya Pak. Terus sama di CPO masih ada peluang itu kali ya Pak. Kalau misalnya ada kurang atau ini dilengkapin Pak. Ya, kalau buat pemilihan saham dengan mengacu ke target price-nya kami memang masih di 6.700 ya. Untuk sekarang sih memang bobotnya lebih ke arah perbankan ya. Jadi perbankan yang kita sama-sama tahu bobot sektor ke indeks ya, ke ISG itu besar sekali ya. Jadi sangat sayang untuk di kondisi sekarang untuk kalau sampai nggak megang saham perbankan ya. Bapak Ibu mungkin bisa pilih ada di situ Bank BNI, BCA, Mandiri gitu kan ya. Jadi tinggal pilih aja, lihat yang mana masuk secara hitungan ya. Tapi rata-rata yang saya tahu adalah dari empat bank itu kalau dilihat perbandingannya di 2019 ya, valuasinya di harga sekarang ini memang masih sangat didiskon ya. Jadi saya ambil contoh deh, satu bank BNI ya, kalau secara price to book value atau PBV ya, BNI itu biasanya kalau di 2019 zaman sebelum Covid itu diperdagangkan di kurang lebih di 1,3 sampai 1,4 kali PBV ya. Kondisi sekarang di harga ini ya masih di bawah 1 ya, masih di 0,8 0,9. Jadi ya upside-nya kegambar gitu ya. Kita beli BNI harga sekarang PBV masih di bawah 1 ya, di mana rata-rata biasanya dia itu main di valuasi 1,3 1,4 ya
simpelnya kan ngitungnya gitu Bu ya. Iya. Masih ada website itu sampai 30% lebih gitu kan ya. Iya. Sama kayak beli tiket Pak. Ini harga sampai 150.000 masih value price. Apa hotel ya? Value, hotel bintang 5 juga diskonnya 40-50% gitu ya. Makanya jangan lupa kalau beli tiket cepat-cepat sebelum tanggal 15. Okay. Ya kalau dari saya konklusinya to the moon ya. Okay. Nah, ini saya sedikit pengen sharing yang tadi sampaikan bahwa bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung ke Trimega, ada aplikasi Trima di sana yang menarik ya, itu mudah sekali ya, easy to use ya, easy to read ya, dan di sana juga bisa banyak dapat hal, insight-insight ya Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai saya nasabah Trimega juga ini merasa oke juga ya dengan Trimega. Ini Bapak Ibu sekalian saya sharing ya. Ada linknya ya di e-form ini ya Pak, e-form.trimega.id, ini bisa daftar melalui ini ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan masukkan juga di link deskripsi di YouTube, jangan khawatir ya. Silakan bisa menghubungi nanti tinggal isi aja ya Pak di sini ya Pak. Nanti akan siapa tinggal klik aja di situ, nanti ngisi e-form seperti biasa untuk pembukaan rekening. Oke. Ya, oke. Ya, kita sampai di penghujung acara. Thank you banyak Pak Andrew atas mungkin sama-sama. Insight-insightnya, sharing-sharingnya. Sampai ketemu. Vivi, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya. Dadah. Dadah. Oke.